Pemprov DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait dengan masa depan hunian yang terbakar di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat setelah warga menolak tawaran relokasi ke rumah susun. Sejumlah bantuan untuk korban kebakaran hingga saat ini sudah cukup terpenuhi, terkecuali bantuan peralatan sekolah yang masih kurang. Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi meninjau lokasi kebakaran di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat bersama dengan sejumlah jajarannya. Usai meninjau lokasi kebakaran, pemirsa, Teguh juga menemui dan juga berdiskusi dengan warga yang mengungsi di halaman kantor Polres Metro. Dalam pertemuannya, pemirsa, Teguh menawarkan korban kebakaran untuk direlokasi ke rumah susun. Namun, tawaran ini ditolak dan warga tetap berkehendak membangun kembali hunian mereka di lokasi kebakaran. Terkait dengan penolakan ini, Teguh akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak karena lahan yang ditempati warga bukan milik Pemprov Jakarta. Itu kan kita mau usaha ada ini lagi bingung gitu loh. Harapannya gimana sih? Apakah ke rusun atau gimana? Kami juga tawarkan kepada warga bagaimana agar mereka itu bisa relokasi ke rumah susun. Tapi tadi kami sudah sampaikan dan mendengar langsung dari Pak RW, dari LMK dan warga-warga yang bertenda, mereka pada umumnya tidak mau ke rusun-rusun. Mereka inginnya tetap tinggal di bekas kebakaran. Pastinya itu perlu kita koordinasikan lebih lanjut ya, karena aset tersebut bukan menjadi aset pemerintah. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan koresponden Berita 1 Hidayat Azril. Selamat siang, Hidayat. Hidayat, kondisi di pengungsian saat ini seperti apa? Dapat Anda sampaikan? Silakan, Hidayat. Ya, baik, selamat siang Anissa dan juga pemirsa. Situasi saat ini di pengungsian memang sebagian dari para pengungsi masih menempati halaman Polres Metro Jakarta Pusat karena memang dari tenda yang tersedia saat ini baru ada 18 tenda begitu yang rencananya pada siang hari ini akan kembali didirikan 5 tenda lagi begitu Anissa. Demikian Anissa. Hidayat, kalau yang Anda saksikan di sana ataupun Anda sudah mendapatkan keterangan dari para korban, apa kebutuhan yang paling mendesak bagi warga ataupun korban kebakaran di sana, Hidayat? Iya, Anissa, untuk kebutuhan para korban kebakaran di Kemayoran Jakarta Pusat ini memang kebutuhan yang paling mendesak hingga saat ini ialah vitamin, obat-obatan, pakaian dalam, pampers anak dan dewasa, seragam sekolah dan juga alat-alat mandi begitu Anissa, karena memang ketersediaan yang paling dibutuhkan oleh mereka yang saat ini mengungsi saat ini belum ada kembali. Saat ini memang masih dilakukan pengiriman untuk dibawa ke tempat pengungsian begitu Anissa. Selain daripada itu, yang Anda sebutkan ada vitamin dan juga obat-obatan, apakah Anda menemukan di sana juga terdapat dari warga yang terdampak ini mengalami kendala kesehatan begitu ataupun sedang sakit atau seperti apa kondisinya di sana, Hidayat? Iya, dari informasi yang kami dapatkan dari tim kesehatan memang dari para pengungsi ini hanya mengalami sakit ringan begitu karena memang dari tim kesehatan PMI terus mengontrol dari para pengungsi baik kesehatan maupun keberadaan mereka di tenda-tenda pengungsian begitu Anissa. Anda sampaikan juga bahwa bantuannya saat ini sedang disalurkan. Bagaimana untuk proses penyalurannya? Apakah terdapat hambatan ataupun kendala atau seperti apa, Hidayat? Iya, untuk pengiriman bantuan hingga saat ini sejak Selasa lalu memang terus berdatangan hingga saat ini pun sejak pagi hingga siang ini sejumlah bantuan dari sejumlah instansi terkait memang terus berdatangan maupun untuk dapur umum yang disediakan oleh Brimob Polda Metro Jaya juga terus melayani untuk para pengungsi begitu. Demikian Anissa. Ya, kemudian untuk nasib para warga yang saat ini sedang mengungsi di posko pengungsian, tepatnya posko pengungsian ini akan berdiri berapa lama dan kemudian sampai kapan mereka akan berada di sana? Apakah kemudian juga sudah ada proses ataupun wacana dari relokasi tersebut, Hidayat? Iya, Anissa, untuk di lokasi pengungsian ini memang belum diketahui hingga kapan mereka akan terus bertahan di tenda ini karena memang dari warga ini memang menolak untuk direlokasi karena memang dari Pemprov DKI sendiri meminta untuk
relokasi, namun warga dari para korban kebakaran ini tetap untuk menempati lokasi yang di mana rumah mereka terbakar begitu, Anissa. Ya, alasan dari warga ini menolak untuk direlokasi, kenapa Hidayat? Apakah mungkin ada juga bahwa dari mata pencarian mereka ataupun pekerjaan mereka banyak yang berada di lokasi tersebut untuk kemudian mereka tidak terima ataupun tidak menolak untuk direlokasi, Hidayat? Iya, betul sekali Anissa, karena memang dari sebagian warga yang tinggal di Kemayoran Gempol ini yang di mana rata-rata mereka berdagang atau berjualan di sekitar Kemayoran ini ya, sehingga mereka tetap ingin bertahan di lokasi di mana rumah mereka terbakar pada Selasa dini hari lalu begitu, Anissa. Oke, baik. Apakah terakhir Hidayat, apakah kemudian rencananya akan ada kunjungan dari pihak-pihak terkait maupun dari pemerintah yang akan kemudian mengunjungi dan juga memberikan bantuan dalam waktu dekat ini, Hidayat? Iya, untuk kunjungan dari beberapa instansi ataupun pejabat tadi pagi pun dari PJ Gubernur dan juga kalau Wakil Gubernur Rano Karno begitu juga mengunjungi dan meninjau lokasi di mana terjadinya kebakaran di Kemayoran ini dan juga mendatangi atau meninjau para pengungsi begitu. Dan untuk sore hari pada Kamis ini juga belum kita ketahui siapa yang akan kembali meninjau para pengungsi yang berada di Kemayoran ini. Demikian, Anissa. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih banyak atas informasi Anda, Hidayat Azril melaporkan langsung dari lokasi pengungsian. Terima kasih dan selamat kembali bertugas, Hidayat.